Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa dengan Pendeta Hosea pada malam ini. Sungguh kami berbahagia kita bisa disatukan dalam doa malam bersama di Advent pertama Kamis 2 Desember 2021. Kita akan mengangkat tema berdamai dalam derita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, pimpin dan terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di masa raya Advent tahun ini, di masa penantian lewatnya tekanan pandemi dari tengah-tengah kehidupan kami, tuntunlah dan terangilah dengan firman-Mu. Tuntunlah dengan hikmat makrifat yang dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan yang menyatakan kasih Allah Bapa, kami berdoa. Amin. Kita akan mendasarkan doa malam kita dalam terang firman-Nya melalui bacaan Alkitab kita dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18a. Namun saya akan memfokuskan dengan bacaan dari ayat yang ke-18a. Yang demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan derita berarti terbuka menerima dan menghadapi penderitaan itu dengan tulus dan ikhlas. Sungguh hal itu bukan perkara mudah, sangat bisa dimengerti. Apalagi ketika penderitaan atau tekanan yang harus kita hadapi itu terkait dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu menurut kita baik dan sudah benar. Dalam pandangan, dalam perasaan, dan dalam pikiran kita. Lalu bertanya, kenapa hal yang tidak kita inginkan ini terjadi atasku, atas kita? Kita protes. Kita berpikir tidak semestinya ini terjadi atas kita. Dan tidak jarang manusia lalu mencari kambing hitam. Mencari dan menyalahkan orang. Membenci, marah, dan ingin membalas atau mendendam. Bahkan tidak jarang itu berujung pada pertanyaan, aku sudah melakukan yang baik. Kenapa Tuhan membiarkan derita ini tetap terjadi dan tidak menolongnya? Ibu Bapak dan Saudara, pengalaman dan sikap Paulus menyikapi kondisi seperti itu, sebagaimana dalam bacaan kita di atas, sungguh menjadi pelajaran berharga. Ketika ia dipenjara oleh karena kebencian dan fitnah orang. Dan itu terjadi karena ia melakukan yang baik dan benar, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia lantas tidak marah dan membenci pada orang yang membenci dan memfitnahnya. Ia juga tidak memprotes pada Tuhan yang telah mengutusnya untuk memberitakan Injil itu. Walau itu membuatnya menderita dan masuk penjara. Paulus berproses untuk bersama dengan tekanan dan penderitaan itu. Dan ia mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Artinya demikian, meskipun dalam penjara dan menderita, Paulus tetap mengasihi orang yang memfitnah dan membencinya itu. Bukan mengasihi tindakannya. Mereka membenci tindakan tidak baik. Memfitnah tindakan palsu atau tidak sesungguhnya, tidak benar. Itu menjadi dasar memenjarakan dan menderitakan Paulus. Karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Secara tidak langsung dan tidak mereka sadari,
Kristus diberitakan melalui perbuatannya itu. Sikap dan pemahaman yang seperti itulah yang menjadi pengajaran dan penguatan atau kabar baik bagi jemaat di Filipi. Artinya ketika Paulus berdamai dengan tekanan yang sedang dialaminya, tidak menjadi penghalang untuk ia tetap berbuah. Ia memberi semangat dan menyampaikan pengajaran pada umat. Berdamai dengan derita membuatnya justru menjadi semakin menyadari dan tetap semangat bahwa ketika masih hidup di dunia ini, walau dalam derita, itu berarti bekerja memberi buah. Kita bisa perhatikan ayat 22 dalam pasal 1. Sebagaimana pada jemaat di Roma, ia menyampaikan, baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Maka semakin kuatlah ia di dalam Tuhan dan mengemukakan Kristus dengan nyata dimuliakan oleh karena hidupku maupun matiku. Ayat 20. Nah, saudara-saudara, berdamai dengan derita dalam pandemi juga memampukan kita menyambut dan merengkuh karya Allah di balik pandemi. Dan kita boleh berproses menantikan lewatnya pandemi di masa raya Advent dengan semangat. Dalam derita dan sukaku, biarlah Tuhan tetap dimuliakan. Sebab dengan itu tidak menghilangkan keselamatan yang Tuhan janjikan. Cinta kasih Kristus menjadi kabar sukacita yang terus diberitakan sebagai buah persaudaraan sejati di negeri yang beragam semakin nyata terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk terang firman-Mu yang menerangi dan menguatkan kami, untuk kami terus melangkah dan berproses dalam berdamai dengan derita dan tekanan di balik pandemi yang masih harus kami hadapi. Biarlah itu membawa kami untuk mendasarkan tindakan mengelola berbagai tekanan dan derita akibat pandemi yang masih harus kami hadapi dengan kebenaran, hati-hati, jujur, dan percaya penuh akan penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh merengkuh ketenangan dan kekuatan untuk menjadikan hidup yang berbuah, hidup yang tetap memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di masa raya Advent ini, biarlah kami tetap menjadikan masa penantian itu tidak membelenggu, membatasi gerak aktivitas pelayanan dalam menyaksikan Injil Tuhan. Ketika kami berproses dalam damai, mengelola berbagai tekanan karena pandemi ini, biarlah itu menjadi sentuhan bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan bersama di negeri tercinta Indonesia ini. Hati yang demikian juga kiranya Tuhan karuniakan kepada para pemimpin bangsa ini, para aparatur negara, para tokoh dalam berbagai organisasi, apalagi lembaga-lembaga gerejawi dan penginjilan, agar nyata kehidupan yang damai itu mendasari gerak kami bersama membangun bangsa, meratakan keadilan dan damai sejahtera. Sempurnakanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mohon. Amin. Demikianlah doa bersama kita malam ini. Mari terus mengelola dan berdamai dalam derita, sambil merayakan masa penantian ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai.